Istriku menganggap aku tak berguna saat sakit, padahal aku selalu ada saat dia jatuh. Roni adalah seorang pria yang dikenal rajin bekerja. Sejak menikah dengan Ranti, ia selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan tangannya sendiri. Pagi-pagi ia sudah bangun, menyiapkan diri berangkat kerja, pulang larut malam demi menafkahi istri tercintanya. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun tubuhnya sering terasa lelah. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, keluarga kecil yang harus ia jaga dan bahagiakan. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Suatu pagi, ketika hendak berangkat kerja, Roni merasakan tubuhnya begitu lemas. Kepalanya pusing, tenggorokannya kering, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Awalnya ia mengira hanya kelelahan biasa. Mungkin karena kemarin terlalu banyak lembur, pikirnya sambil mencoba berdiri. Tetapi, langkah kakinya goyah. Ia hampir terjatuh ketika hendak mengambil tas kerjanya. Ranti yang saat itu sedang menyiapkan sarapan menoleh dengan tatapan heran. "Kenapa, Mas? Lihat tuh, wajahmu pucat sekali," ucap Ranti dengan nada datar, bukan cemas. Roni tersenyum tipis, mencoba menenangkan suasana. "Nggak apa-apa, Ran. Mungkin cuma kecapean. Aku siap kerja kok." Tetapi kenyataannya, Roni benar-benar tidak sanggup. Ia batuk keras hingga dadanya sesak. Akhirnya ia terpaksa duduk kembali di kursi ruang tamu. Melihat kondisi suaminya, Ranti hanya mendesah panjang, seperti tidak sabar. "Kalau memang sakit, ya sudah, jangan maksain kerja. Nanti malah tambah parah," katanya sambil melanjutkan aktivitasnya di dapur. Ucapan itu terdengar wajar, tetapi intonasi suaranya tidak menunjukkan rasa khawatir. Roni merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dulu, saat mereka masih baru menikah, Ranti akan panik jika ia sedikit saja demam. Namun kali ini, ekspresi wajahnya begitu dingin. Hari itu Roni akhirnya tidak berangkat kerja. Ia berbaring di kamar, mencoba memejamkan mata. Tubuhnya lemas, tenggorokannya perih, dan ia merasa tidak punya tenaga untuk apapun. Di sela-sela tidurnya, ia teringat betapa selama ini ia selalu ada untuk Ranti. Saat istrinya jatuh sakit beberapa bulan lalu, Roni bahkan rela izin kerja demi merawatnya. Ia menyiapkan makanan, membeli obat, hingga menemani Ranti sepanjang malam. Kenangan itu membuat hatinya semakin berat. "Kenapa sekarang aku tidak mendapatkan hal yang sama darinya?" gumamnya pelan. Hari-hari berikutnya, kondisi Roni tidak kunjung membaik. Ia akhirnya memeriksakan diri ke dokter dan harus istirahat total selama beberapa minggu. Dokter bahkan menyarankan agar ia benar-benar menjaga stamina, karena jika tidak, penyakitnya bisa semakin parah. Itu berarti Roni tidak bisa bekerja dalam waktu yang cukup lama. Baginya, ini adalah ujian besar, karena selama ini ia terbiasa menjadi tulang punggung. Disinilah awal perubahan suasana rumah tangga mereka mulai terasa. Roni berusaha tetap berpikir positif. Ia percaya bahwa Ranti, istrinya, akan mendukung dan mendampinginya melewati masa sulit ini. Ia ingin percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi cobaan. Tetapi kenyataan tidak seindah yang ia bayangkan. Ranti mulai menunjukkan sikap berbeda. Ia jarang berada di sisi Roni, lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan mengurus keperluan atau sekadar bertemu teman. Saat berada di rumah pun, ia tampak enggan berlama-lama di kamar menemani suaminya. Jika Roni meminta sesuatu, seringkali Ranti menjawab dengan nada kesal. "Ran, tolong ambilin obatku di meja, ya," pinta Roni suatu sore dengan suara serak. Ranti menjawab tanpa menoleh. "Mas nggak bisa ambil sendiri? Aku lagi sibuk nih." Jawaban itu menampar perasaan Roni. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar kalimat seperti itu dari mulut seorang istri yang dulu sangat ia cintai dan jaga. Roni terdiam, menahan perasaan sakit hatinya.
Ia tidak ingin memperpanjang masalah, meski di dalam dada, hatinya terasa seperti diremas. Semakin hari, suasana rumah menjadi dingin. Roni merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia hanya bisa berbaring, mendengar langkah kaki istrinya yang sibuk dengan urusan lain. Tak ada senyum hangat, tak ada kata-kata penyemangat. Yang tersisa hanyalah sepi dan jarak yang semakin melebar. Di malam-malam sunyi, Roni menatap langit-langit kamar sambil merenung. Apakah aku sudah tidak berarti lagi bagi Ranti? Pikirnya. Ingatan tentang bagaimana ia selalu ada di sisi istrinya saat sakit kembali menyeruak. Perasaan itu membuat matanya basah. Ia tidak tahu apakah pernikahannya bisa bertahan melewati ujian ini. Namun, jauh di dalam hatinya, Roni bertekad untuk bertahan. Ia tahu badai pasti berlalu. Meski tubuhnya lemah dan hati terluka, ia tidak ingin menyerah. Baginya, sakit ini hanyalah sementara, dan suatu hari nanti ia akan bangkit kembali. Hari-hari awal sakit Roni menjadi titik mula retaknya hubungan rumah tangga mereka. Perubahan sikap Ranti yang dingin membuat Roni merasa sendirian, meski ia masih berusaha mencari alasan untuk membenarkan istrinya. Ia berharap ini hanya fase singkat, bukan gambaran nyata masa depan mereka. Tetapi Roni salah. Apa yang ia alami di awal sakit ini hanyalah permulaan dari luka yang lebih dalam. Luka yang tidak hanya menyerang tubuhnya, tetapi juga hatinya sebagai seorang suami. Dan perlahan, ia akan menyadari bahwa sikap dingin Ranti bukanlah kebetulan semata, melainkan cerminan dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari sejak sakitnya datang, kondisi Roni tidak banyak berubah. Tubuhnya masih terasa lemas, kadang demam tinggi, kadang hanya batuk dan pusing yang tak kunjung reda. Ia sering berbaring di kamar, menatap langit-langit, berusaha menenangkan diri. Dalam hati, Roni berharap sakitnya tidak berlangsung lama. Ia ingin segera kembali bekerja, karena ia tahu betapa pentingnya penghasilannya untuk menghidupi rumah tangga. Namun di balik harapan itu, ia juga memiliki keinginan sederhana, perhatian dari sang istri. Roni membayangkan Ranti akan menemaninya, menyiapkan makanan hangat, atau sekadar duduk di sampingnya memberi semangat. Ia selalu percaya bahwa dalam rumah tangga, ketika salah satu jatuh, yang lain akan menopang. Sayangnya, kenyataan tidak seperti yang ia harapkan. Suatu sore, ketika Roni mencoba bangun dari tempat tidur untuk mengambil air minum, tubuhnya kembali goyah. Ia hampir terjatuh, beruntung bisa berpegangan pada meja di samping ranjang. Nafasnya tersengal, dan keringat dingin bercucuran. Melihat itu, Ranti yang sedang duduk di ruang tamu hanya menoleh sebentar. Alih-alih bergegas membantu, ia justru menghela napas panjang, seolah terganggu. "Mas, kalau sakit jangan maksain diri, tapi ya jangan manja juga. Aku kan gak bisa terus-terusan nurutin kamu," ucapnya ketus. Kata-kata itu menusuk hati Roni lebih dalam daripada rasa sakit di tubuhnya. Ia hanya ingin segelas air, bukan sesuatu yang berlebihan. Dengan susah payah, ia kembali duduk di ranjang, menatap lantai kosong dengan tatapan hampa. "Apa aku sekarang dianggap beban?" pikirnya lirih. Malam itu, Roni mencoba berbicara dengan lembut. Ia ingin menjelaskan apa yang dirasakannya, berharap Ranti akan mengerti. "Ran, aku tahu kamu capek, tapi aku benar-benar butuh kamu sekarang." Rasanya berat sekali menghadapi sakit ini sendirian. Ranti menoleh dengan ekspresi datar. "Mas, aku juga punya hidup sendiri. Aku nggak bisa tiap saat nemenin kamu. Lagian, sakitmu kan bukan sesuatu yang serius banget. Jangan terlalu dilebih-lebihkan," jawabnya. Jawaban itu membuat dada Roni sesak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Baginya, sakit yang ia alami memang bukan penyakit mematikan, tapi cukup membuatnya tidak bisa beraktivitas normal. Dan yang lebih menyakitkan adalah bukan sakit fisiknya, melainkan sikap istrinya yang dingin dan penuh jarak. Hari-hari berjalan semakin berat. Setiap kali Roni mencoba meminta sesuatu,
Selalu ada nada kesal dari Ranti. Bahkan untuk hal kecil sekalipun, seperti meminta dibuatkan teh hangat, Ranti sering menolak dengan alasan sibuk atau lelah. "Mas nggak bisa bikin sendiri? Kompor sama gula kan ada di dapur," ucapnya suatu malam. Roni hanya terdiam. Ia tahu tubuhnya tidak sekuat itu, tetapi ia tidak ingin memperpanjang perselisihan. Ia memilih menelan kekecewaannya, meski di dalam hati, luka itu semakin dalam. Roni mulai menyadari bahwa ada perubahan besar dalam sikap istrinya. Dulu, ketika ia sehat dan bisa bekerja keras, Ranti selalu tampak manis di hadapannya. Ia sering mengucapkan terima kasih, bahkan sesekali memuji betapa hebatnya Roni sebagai suami. Tapi sekarang, ketika ia tak lagi bisa mengerjakan apa-apa, semua kata manis itu lenyap. Yang tersisa hanya ucapan dingin yang membuatnya merasa tak berguna. "Apakah cintanya padaku hanya sebatas saat aku kuat dan sehat?" tanya Roni dalam hati. Pertanyaan itu membuat matanya panas, hampir menangis. Namun ia menahan diri. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Ranti. Konflik rumah tangga mulai terasa semakin nyata. Bukan lagi sekadar perbedaan kecil, melainkan jurang yang memisahkan keduanya. Roni tetap berusaha bersabar. Ia yakin badai ini hanya sementara. Ia mencoba menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa mungkin Ranti sedang stres atau sedang terbebani dengan hal lain. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa alasan itu hanya pembelaan semu. Nyatanya, ia benar-benar tidak mendapatkan dukungan dari istri yang selama ini ia banggakan. Di tengah malam, ketika Ranti sudah tertidur, Roni masih terjaga. Ia memandangi wajah istrinya yang terlihat tenang dalam tidur. Ada perasaan campur aduk, cinta, kecewa, marah, dan sedih. Ia ingin percaya bahwa Ranti masih menyayanginya, tapi sikap sehari-hari istrinya berkata sebaliknya. "Kalau aku jatuh, siapa yang akan mengangkatku?" tanya Roni lirih pada dirinya sendiri. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian kamar yang terasa menyesakkan. Bab ini menutup hari-hari penuh harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Roni merasa kecewa, namun ia masih menahan diri. Ia memilih diam, menyimpan luka itu dalam hati, dengan harapan suatu saat nanti keadaan akan berubah. Namun, ia tidak tahu bahwa kekecewaan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang lebih berat. Sebuah perjalanan yang akan menguji kesabarannya sebagai suami, sekaligus menguji seberapa dalam makna cinta dalam rumah tangganya. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Roni masih terbaring lemah di kamar, mencoba mengumpulkan tenaga. Tubuhnya terasa berat, seakan seluruh sendi menolak untuk digerakkan. Ia ingin bangun lebih cepat, ingin menunjukkan pada Ranti bahwa ia tidak sepenuhnya pasrah pada sakitnya. Namun, langkah kecil sekalipun membuat napasnya terengah-engah. Sementara itu, dari dapur terdengar suara panci dan piring beradu. Ranti tampak sibuk menyiapkan sarapan seadanya. Dari nada langkah dan hembusan napasnya yang keras, Roni bisa merasakan bahwa istrinya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. "Ran," panggil Roni pelan, mencoba menarik perhatian istrinya. "Aku haus, bisa tolong ambilkan air?" Ranti berhenti sejenak, menoleh dengan wajah yang sudah jelas menunjukkan rasa jengkel. "Mas, apa sih? Segelas air aja masa harus aku terus yang nyiapin? Kamu tuh bisa loh jalan ke dapur. Jangan manja banget." Kata-kata itu meluncur begitu saja, tapi menusuk hati Roni dalam-dalam. Ia terdiam, bibirnya kaku, seolah kehilangan kata. Roni ingin menjelaskan bahwa tubuhnya memang belum kuat, bahwa ia benar-benar butuh bantuan. Tapi tatapan Ranti membuatnya memilih bungkam. Namun, diamnya justru membuat Ranti semakin kesal. Ia meletakkan sendok dengan keras di meja dapur. "Mas, kamu itu kepala rumah tangga. Harusnya kamu yang kuat, bukan malah jadi beban kayak gini. Kalau sakit aja udah kayak gini. Aku nggak tahu deh harus ngandelin siapa." Roni menutup matanya.
Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dadanya. Ia tahu ia sedang lemah. Ia tahu ia tidak bisa berbuat banyak saat ini. Tapi mendengar dirinya disebut beban oleh istrinya sendiri, itu jauh lebih menyakitkan daripada sakit fisiknya. Ran, aku nggak pernah minta sakit. Aku juga nggak mau merepotkan kamu. Aku cuma butuh kamu ada di sampingku, ucap Roni dengan suara serak, hampir tak terdengar. Tapi bukannya luluh, Ranti justru semakin meninggi suaranya. Udah, Mas. Aku capek. Dari kemarin aku yang ngurus semuanya. Mas cuma tidur, minta ini, minta itu. Aku juga manusia. Aku juga bisa lelah. Itulah pertengkaran besar pertama mereka. Suara keras Ranti memenuhi ruang kecil itu. Sementara Roni, meski hatinya perih, memilih tidak melawan. Ia hanya duduk, menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hati, ia bergumul antara marah dan sedih. Marah karena merasa diperlakukan tidak adil, tapi sedih karena orang yang seharusnya menjadi sandaran justru menjauhkan diri. Ia bertanya-tanya, apakah aku memang tidak berguna? Apakah semua pengorbananku selama ini tidak ada artinya? Ingatan masa lalu pun berkelebat di benaknya. Saat ia masih sehat, ia bekerja keras siang malam demi kebutuhan keluarga. Ranti tak pernah kekurangan apapun. Bahkan, ia rela mengurangi kebutuhannya sendiri agar Ranti bisa bahagia. Semua itu ia lakukan dengan ikhlas, tanpa mengeluh. Tapi sekarang, ketika ia hanya meminta sedikit perhatian, justru yang ia dapatkan adalah kata-kata menyakitkan. Malam harinya, suasana rumah semakin dingin. Mereka hampir tidak berbicara. Roni memilih diam di kamar, sementara Ranti duduk di ruang tamu menonton televisi dengan wajah masam. Jurang emosional mulai terasa. Rumah yang dulu penuh canda dan obrolan sederhana kini sunyi, hanya dipenuhi dengan keheningan yang menekan dada. Roni mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin terbawa emosi. Meski hatinya hancur, ia masih berusaha memahami Ranti. Mungkin dia lelah. Mungkin dia butuh waktu, pikirnya. Namun, jauh di lubuk hati, ia sadar bahwa sesuatu telah berubah. Kata-kata Ranti tadi seolah menandai retakan besar dalam rumah tangga mereka. Ketika tengah malam tiba, Roni terbangun. Batuknya kembali kambuh. Ia menahan sakit di dadanya sambil mencoba tidak membuat suara agar Ranti tidak terganggu. Tapi ternyata, batuknya cukup keras hingga membuat Ranti membuka mata. Alih-alih khawatir, Ranti justru menggerutu. Astaga, Mas, batukmu ganggu banget. Aku jadi nggak bisa tidur. Kalau begini terus, gimana aku bisa istirahat? Roni menatap istrinya dalam remang cahaya. Ada rasa getir yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Ia sadar bahwa harapannya akan dukungan penuh dari Ranti mungkin terlalu besar. Yang ada hanyalah kekecewaan demi kekecewaan. Namun, ia tetap diam. Ia memilih menahan luka itu sendirian. Ia tahu, jika ia melawan, pertengkaran akan semakin parah. Dan ia masih mencintai istrinya, meski cintanya mulai terasa berat sebelah. Di dalam hati, Roni berbisik lirih, "Aku akan bertahan. Aku tidak akan membalasmu, Ran. Tapi aku juga tidak akan pernah lupa dengan kata-kata yang menyakitkan ini." Malam itu, meski berada di rumah yang sama, mereka terasa seperti dua orang asing. Sebuah jurang emosional mulai terbentuk, yang perlahan tapi pasti akan memengaruhi segalanya. Hari-hari Roni terasa semakin berat. Sakit yang dideritanya belum kunjung reda, tubuhnya masih lemah, dan setiap bangun dari tempat tidur membuatnya harus mengatur napas panjang terlebih dahulu. Ia membayangkan betapa beruntungnya jika di sisinya ada seseorang yang mau mendukung, sekadar memberikan semangat atau menemani. Namun kenyataan yang ia hadapi jauh dari harapan. Ranti, yang dulu ia kira akan menjadi sosok pendamping setia, justru terlihat semakin jauh. Pagi itu, ketika Roni mencoba memanggil dengan suara pelan,
ia mendapati Ranti sudah rapi berdandan. Wajahnya penuh dengan riasan, rambutnya disisir indah. Pakaian yang ia kenakan lebih cocok untuk keluar rumah daripada tinggal di rumah menemani suami sakit. "Ran, mau kemana?" tanya Roni dengan suara serak. "Ke rumah Tika sebentar. Katanya ada arisan. Sekalian ngobrol-ngobrol. Aku butuh hiburan, Mas. Di rumah terus bikin stres," jawab Ranti tanpa menoleh, sambil merapikan tas kecilnya. Roni terdiam. Bibirnya ingin berkata bahwa dirinya lebih butuh ditemani daripada Ranti butuh arisan. Namun, kalimat itu hanya tertahan di tenggorokan. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Ia hanya bisa menatap istrinya melangkah keluar, meninggalkannya seorang diri di rumah yang sepi. Sepeninggal Ranti, Roni berusaha bangkit dari tempat tidur untuk mengambil air minum sendiri. Tubuhnya gemetar, langkahnya goyah. Namun ia paksakan. Ia tahu jika ia hanya berbaring, rasa sakit akan semakin terasa. Saat gelas air akhirnya berhasil ia genggam, hatinya terasa kosong. Ia merindukan sentuhan sederhana, sekadar uluran tangan yang peduli. Hari berganti hari, keadaan semakin jelas menunjukkan bahwa dukungan itu tidak ada. Ranti sering keluar rumah, entah dengan alasan arisan, belanja, atau sekadar nongkrong bersama teman-temannya. Pulangnya pun sering malam, dengan wajah lelah tapi bukan karena mengurus rumah atau suaminya. "Mas, aku capek banget. Jangan minta-minta lagi." "Ya, aku pengen tidur," ucap Ranti suatu malam ketika Roni mencoba minta ditemani sebentar. Ucapan itu menusuk lebih dalam daripada sakit yang Roni rasakan di tubuhnya. Ia tidak meminta banyak. Ia tidak butuh pesta mewah, tidak butuh hadiah mahal. Yang ia inginkan hanyalah kehadiran Ranti, kehangatan yang dulu pernah ia rasakan. Kini, semua itu lenyap. Kesepian mulai menggerogoti hati Roni. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi ruang dingin tanpa jiwa. Bahkan suara televisi yang ia nyalakan sekadar untuk mengusir hening pun tak mampu menutupi rasa sepi. Malam-malamnya diisi dengan menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya apakah semua perjuangannya selama ini sia-sia. Dalam kesendirian itu, Roni mulai merasakan bibit putus asa. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku memang pantas diperlakukan seperti ini? Apakah aku benar-benar tak berguna, seperti yang Ranti katakan? Namun, di balik kelemahan itu, masih ada secercah kekuatan dalam dirinya. Meski hatinya hancur, ia mencoba menghibur diri dengan mengenang masa lalu. Ia ingat bagaimana dulu Ranti pernah jatuh sakit dan ia rela begadang semalaman untuk merawatnya. Ia ingat bagaimana ia bekerja keras, bahkan saat tubuhnya lelah, demi membuat Ranti tersenyum. Semua itu terasa seperti mimpi yang kini dipatahkan oleh kenyataan. Sore itu, tetangganya, Pak Budi, sempat menyapa dari luar rumah. "Roni, bagaimana keadaanmu? Sudah agak baikan?" tanya Pak Budi dengan nada tulus. "Alhamdulillah, masih berusaha kuat, Pak," jawab Roni dengan senyum tipis. Pak Budi hanya bisa mengangguk. Ia melihat raut wajah Roni yang jelas menunjukkan kesepian. Tapi ia tak ingin mencampuri terlalu dalam urusan rumah tangga orang lain. Meski begitu, perhatian kecil itu sedikit menghangatkan hati Roni, memberi tanda bahwa setidaknya masih ada orang yang peduli. Ketika malam kembali tiba, Roni kembali sendirian di kamar. Ranti belum juga pulang. Ia menatap ponsel di sampingnya, berharap ada pesan singkat atau sekadar kabar dari istrinya. Tapi layar tetap kosong. "Tidak ada, aku pulang agak malam." "Tidak ada, jaga diri ya, Mas." Hanya hening. Di tengah kesepian itu, air mata Roni akhirnya jatuh. Bukan karena sakit fisiknya, melainkan karena luka batin yang semakin dalam. Ia merasa kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam rumah tangga, rasa kebersamaan. Dalam hati, ia berbisik lirih. "Kalau seperti ini terus, apa artinya rumah tangga? Aku hanya ingin dicintai, bukan ditinggalkan saat aku tak berdaya." Malam itu,
Rasa putus asa mulai tumbuh. Meski di sudut kecil hatinya masih ada harapan bahwa suatu hari Ranti akan sadar. Namun, untuk saat ini, Roni hanya bisa menahan sepi, berjuang sendirian melawan sakit dan luka hati yang semakin dalam. Siang itu, matahari menyorot tajam dari celah jendela kamar. Roni masih terbaring lemah di ranjangnya. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Sementara hatinya semakin kosong karena sikap Ranti yang terus membuatnya merasa sendirian. Ia menatap langit-langit kamar, seakan mencari jawaban dari kesepian yang kian menekan. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar dari depan rumah. Roni mengerutkan dahi, sedikit bingung karena jarang ada tamu yang datang. Ia berusaha bangkit perlahan, namun langkahnya masih tertatih. Sebelum ia sempat sampai ke pintu, suara akrab terdengar. "Ron, kamu di rumah, kan? Ini aku, Andra." Mendengar nama itu, Roni langsung merasa sedikit lega. Andra adalah sahabat lamanya, seseorang yang selalu ada sejak masa sekolah hingga mereka sama-sama beranjak dewasa. Dengan terbata, Roni membuka pintu. Andra berdiri dengan senyum lebar, membawa kantong plastik berisi buah-buahan dan beberapa vitamin. "Masya Allah, Ron, kamu kelihatan pucat banget. Aku dengar dari Buruk Mini kalau kamu lagi sakit. Makanya aku langsung ke sini." Roni tak bisa menahan rasa haru. Ia tersenyum tipis, meski wajahnya lelah. "Terima kasih, Dr. Randa. Kamu repot-repot datang segala." Andra menepuk bahu sahabatnya itu dengan hangat. "Repot apanya? Kamu itu sahabatku. Justru aku yang khawatir karena baru tahu kamu sakit. Kenapa nggak cerita dari awal?" Roni hanya menunduk. Dalam hatinya, ia merasa malu. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan siapapun, termasuk sahabatnya. Namun, Andra selalu punya cara untuk menembus tembok diamnya. Mereka duduk di ruang tamu. Andra mulai membuka buah yang dibawanya, lalu menyodorkannya ke Roni. "Makan ini, Ron. Tubuhmu butuh tenaga. Jangan kebanyakan mikir, nanti tambah sakit." Perlahan, Roni mengunyah potongan buah itu. Kehangatan Andra membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang belakangan ini hilang dari kehidupannya. Setelah beberapa saat hening, Andra menatap sahabatnya serius. "Ron, jujur aja, apa kamu baik-baik saja di rumah? Aku lihat wajahmu bukan cuma sakit fisik. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan, kan?" Roni terdiam. Hatinya bergejolak. Ia ingin bercerita, tapi masih ada rasa sungkan. Namun, tatapan tulus Andra membuatnya menyerah. "Dr. Randa," ucap Roni pelan. "Aku nggak cuma sakit tubuh. Aku juga sakit hati." Andra mengangguk pelan, memberi ruang agar Roni bisa melanjutkan. "Sejak aku jatuh sakit, aku berharap Ranti bakal mendukungku. Tapi nyatanya, dia malah menganggap aku beban. Dia sering keluar rumah, jarang ada di sampingku. Kata-katanya pun menyakitkan. Aku merasa nggak berguna, Dr. Randa. Seolah semua yang aku perjuangkan dulu nggak ada artinya." Suara Roni bergetar, dan matanya mulai berkaca-kaca. Andra mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa memotong. Setelah Roni selesai, Andra menarik napas panjang. "Ron, aku tahu ini berat buatmu. Tapi dengar ya, sakit itu bukan salahmu. Kamu nggak salah karena tubuhmu lemah. Justru disinilah terlihat siapa yang benar-benar tulus mendampingi. Jangan pernah merasa dirimu nggak berguna. Aku kenal kamu, Ron. Kamu orang yang nggak pernah menyerah, yang selalu kerja keras demi keluarga." Roni menatap Andra dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menamparnya sekaligus menguatkannya. "Aku ingat banget," lanjut Andra. "Waktu kita masih kuliah dan kamu kerja sambil belajar. Kamu rela begadang demi bayar biaya sendiri. Dan lihat hasilnya, kamu berhasil. Kamu juga pernah cerita gimana kamu kerja keras bangun rumah ini buat Ranti. Itu bukti nyata
Ron, kamu bukan orang yang lemah. Air mata akhirnya jatuh di pipi Roni. Ia menunduk, menggenggam tangannya erat. Tapi sekarang, aku merasa sendirian, Dr. Randa. Bahkan di rumah sendiri, aku kesepian. Andra menepuk bahunya lembut. Aku nggak bisa gantiin posisi Ranti, tapi aku bisa jadi sahabatmu. Aku bakal ada buatmu. Ron, jangan pernah berpikir sendirian. Kamu masih punya aku, masih punya ibumu, masih ada orang-orang yang peduli. Dan yang paling penting, kamu masih punya Tuhan. Jangan biarkan rasa putus asa ini menguasaimu. Kata-kata itu membuat hati Roni sedikit hangat. Ia merasa ada secercah cahaya yang masuk ke ruang gelap dalam dirinya. Dukungan Andra tidak menghapus semua luka, tapi memberi kekuatan baru untuk bertahan. Hari itu, mereka menghabiskan waktu dengan berbincang, mengenang masa lalu, dan tertawa kecil meski keadaan Roni belum pulih. Senyum tipis kembali muncul di wajah Roni, sesuatu yang sudah lama hilang sejak ia jatuh sakit. Saat Andra berpamitan sore itu, ia menepuk bahu Roni sekali lagi. Jangan menyerah, Ron. Ingat, badai pasti berlalu. Kamu akan bangkit lagi, aku yakin. Roni mengangguk dengan mata yang masih berkaca-kaca. Terima kasih, Dr. Randa. Kamu nggak tahu betapa aku butuh kata-kata itu. Ketika pintu tertutup, Roni duduk termenung. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa tidak benar-benar sendirian. Ada harapan kecil yang tumbuh kembali di hatinya. Harapan bahwa suatu saat nanti, ia bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah kunjungan Andra, semangat baru mulai tumbuh dalam diri Roni. Kata-kata sahabatnya itu seperti bara kecil yang kembali menyala di tengah gelapnya rasa putus asa. Meski tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya, ia mulai bertekad untuk tidak terus-menerus menyerah pada sakit. Pagi itu, ketika cahaya matahari masuk melalui jendela kamar, Roni duduk perlahan di tepi ranjang. Kakinya gemetar, tubuhnya masih terasa lemah. Namun kali ini ia tidak membiarkan kelemahan itu menguasai dirinya. Ia menarik napas panjang, lalu mencoba berdiri. Langkah pertamanya tertatih, tetapi ia berhasil berdiri. Roni menggenggam kursi untuk menjaga keseimbangan. Aku harus kuat. Aku nggak boleh terus seperti ini, bisiknya pada diri sendiri. Hari demi hari, ia mulai membiasakan diri melakukan latihan ringan. Berjalan keliling ruang tamu, menggerakkan tangan, bahkan sekadar meluruskan punggung agar tidak kaku. Meski keringat membasahi dahinya, ia merasa ada kepuasan tersendiri setiap kali berhasil melangkah lebih jauh dari kemarin. Namun, semua itu ia lakukan diam-diam. Roni tidak ingin menunjukkan pada Ranti bahwa ia sedang berjuang keras. Bukan karena ia ingin menyembunyikan, melainkan karena ia ingin menjaga harga dirinya. Ia tahu, jika ia terlihat terlalu lemah, Ranti mungkin hanya akan semakin merendahkannya. Sore hari, ketika Ranti pulang dari luar, Roni selalu kembali duduk di sofa seakan tidak melakukan apapun. Hanya dalam diam ia menyimpan rasa bangga kecil pada dirinya sendiri karena mampu bertahan. Suatu malam, setelah Ranti tertidur, Roni duduk sendiri di ruang tamu dengan buku catatan dan pena di tangannya. Ia mulai menuliskan rencana-rencana sederhana. Kapan ia bisa kembali bekerja? Apa yang bisa ia lakukan dengan kondisi tubuh yang belum sepenuhnya kuat? Bagaimana caranya agar ia bisa bangkit tanpa membebani orang lain? Tulisan itu menjadi semacam doa, semacam janji pada dirinya sendiri. Jika aku sudah bisa berdiri tegak, aku akan kembali bekerja. Aku akan buktikan bahwa aku masih bisa. Aku bukan beban. Aku bukan orang yang tak berguna. Tulisnya dengan tekad bulat. Di dalam hati, ia tahu perjuangan ini tidak mudah. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak boleh larut dalam kesedihan. Suatu pagi, Buruk Mini, ibunya, datang menjenguk. Melihat Roni berusaha berjalan tanpa bantuan, matanya berkaca-kaca. Anakku, kamu harus sabar. Jangan dipaksakan.
Ya, pelan-pelan saja, ucap ibunya dengan lembut. Roni tersenyum, menahan air mata. Iya, Bu. Aku cuma nggak mau terlihat lemah terus. Aku ingin segera bangkit. Bu Rukmini mengusap bahu putranya, memberi semangat. Ia tahu Roni sedang menanggung luka batin, meski anaknya jarang menceritakan. Doa pun selalu ia panjatkan agar Roni diberikan kekuatan. Sementara itu, sikap Ranti masih belum berubah banyak. Ia tetap lebih sibuk dengan dunianya sendiri, keluar rumah, menghadiri acara bersama teman-temannya. Sesekali ia menanyakan kondisi Roni, tapi lebih seperti formalitas daripada kepedulian yang tulus. Mas, jangan maksain diri. Kalau sakit lagi, nanti malah repot, ucap Ranti suatu malam, sekadar lewat tanpa menatap wajah Roni. Bagi Roni, kata-kata itu terdengar hambar. Ia tahu maksudnya bukan larangan penuh kasih, melainkan sekadar agar ia tidak merepotkan lagi. Itu sebabnya, ia semakin bertekad untuk menjaga harga dirinya. Baiklah, Ran. Aku akan buktikan. Aku akan bangkit dengan kakiku sendiri, gumamnya dalam hati. Hari-hari berikutnya, Roni semakin disiplin dengan latihannya. Ia mulai berjalan ke halaman rumah, merasakan angin sore menyentuh wajahnya. Terkadang Pak Budi, tetangganya, menyapa dari seberang pagar. Semangat, Roni. Sedikit-sedikit nanti kuat lagi, katanya sambil tersenyum. Ucapan sederhana itu membuat Roni merasa tidak sendirian. Ada orang-orang di luar sana yang masih menghargainya, meski tidak datang dari orang terdekatnya sendiri. Setiap malam, ia selalu menutup harinya dengan doa. Ia memohon agar diberi kesabaran, kekuatan, dan jalan untuk bisa kembali berdiri tegak sebagai kepala keluarga. Ia percaya bahwa badai ini akan berlalu, dan ketika saatnya tiba, ia akan lebih kuat dari sebelumnya. Meski luka hatinya akibat sikap Ranti masih ada, Roni memilih untuk tidak membiarkan luka itu menghancurkan dirinya. Ia akan bangkit, tidak hanya untuk membuktikan pada Ranti, tetapi juga untuk dirinya sendiri, bahwa ia masih berarti, bahwa ia masih punya harga diri. Dan malam itu, ketika ia menatap catatannya lagi, ia tersenyum tipis. Harapan kecil itu kini mulai tumbuh menjadi tekad yang nyata. Ia tahu jalannya masih panjang, tapi langkah pertamanya sudah ia ambil. Hari-hari Roni mulai terasa berbeda. Tubuhnya perlahan membaik. Ia sudah bisa berjalan lebih jauh tanpa terlalu lelah. Namun, di saat ia berusaha bangkit, sikap Ranti justru semakin dingin. Istrinya jarang sekali berada di rumah, dan sekalipun pulang, wajahnya tampak bosan, seolah rumah itu bukan lagi tempat yang membuatnya nyaman. Pagi itu, Roni bangun dan mendapati meja makan kosong. Biasanya, meski seadanya, Ranti masih menyiapkan sarapan. Tapi kali ini, hanya ada secangkir kopi sisa semalam yang sudah dingin. Roni duduk di kursi, menatap meja yang hampa. "Ran, kamu kemana?" tanya Roni lewat pesan singkat di ponselnya. Tak lama kemudian, balasan masuk. "Aku ada acara sama teman. Jangan nungguin." Hanya itu. Singkat, tanpa emotikon, tanpa tanda kehangatan. Roni menggenggam ponselnya erat, merasakan dadanya sesak. Ia berusaha memahami, mungkin Ranti memang sedang butuh suasana baru. Namun, rasa sepi yang ditinggalkan semakin sulit ia bendung. Hari berganti, dan pola yang sama terus terulang. Ranti lebih sering berada di luar rumah daripada di dalam. Pulangnya pun sering larut malam, dengan alasan berkumpul bersama teman-temannya. Bahkan ketika Roni mencoba mengajak bicara, responnya selalu dingin. "Ran, aku pengen ngobrol sebentar. Banyak hal yang pengen aku ceritain," ucap Roni suatu malam, ketika Ranti baru saja pulang. "Mas, aku capek. Besok aja, ya," jawab Ranti singkat sambil berlalu masuk kamar. Roni terdiam. Kata "besok" itu sudah terlalu sering ia dengar, tapi jarang sekali benar-benar terjadi.
Kecurigaan pun mulai tumbuh dalam hati Roni. Ia bertanya-tanya, apakah benar semua yang Ranti lakukan hanya sekadar arisan dan kumpul dengan teman? Atau ada hal lain yang disembunyikan? Namun, ia menahan diri. Roni tidak ingin menuduh tanpa bukti, meski hatinya semakin sakit melihat jarak di antara mereka semakin melebar. Kesepian kembali menghantui malam-malamnya. Roni duduk sendiri di ruang tamu, menatap kursi kosong di seberang yang seharusnya ditempati Ranti. Ia membayangkan dulu, ketika mereka baru menikah, malam selalu diisi dengan obrolan ringan dan tawa kecil. Kini, semua itu tinggal kenangan. Andra, sahabatnya, sempat datang menjenguk lagi. Saat melihat wajah Roni yang murung, ia bertanya, "Kenapa, Ron? Kamu kelihatan gak baik-baik aja." Roni hanya menggeleng, mencoba menutupi rasa sakitnya. "Aku cuma merasa sendiri, Dokter Anda. Tapi aku harus kuat." Andra menepuk bahunya, memberi semangat. "Aku ngerti. Tapi jangan biarkan dirimu hancur karena ini. Kamu udah mulai bangkit. Jangan sampai jatuh lagi. Kalau kamu butuh tempat cerita, aku selalu ada." Kata-kata itu menenangkan, meski tetap tidak bisa menghapus luka yang ada. Suatu malam, Roni mendengar suara tawa Ranti dari telepon di ruang tamu. Suaranya terdengar begitu hangat, sesuatu yang sudah lama tidak ia dapatkan. Ketika Roni keluar kamar, Ranti buru-buru mematikan ponselnya. "Kamu bicara sama siapa, Ran?" tanya Roni dengan hati-hati. "Teman biasa, Mas. Jangan curiga yang enggak-enggak," jawab Ranti cepat, lalu masuk ke kamar tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Roni berdiri terpaku di ruang tamu. Hatinya bergejolak, tapi ia memilih menahan diri. Ia tahu, jika ia menekan Ranti dengan pertanyaan, justru bisa memicu pertengkaran yang lebih besar. Namun, rasa curiga itu semakin sulit ia bendung. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang, menatap punggung Ranti yang membelakanginya. Dalam hati ia berbisik, "Kenapa, Ran? Kenapa kamu semakin jauh dariku? Aku ini suamimu. Kenapa kamu gak bisa sedikit saja ada di sisiku? Seperti dulu?" Air mata kembali jatuh tanpa ia sadari. Roni menutup wajah dengan kedua tangannya. Luka batin itu terasa lebih dalam daripada sakit fisiknya. Ia masih berusaha menahan, masih mencoba bertahan, karena di dalam hatinya, ia tetap mencintai Ranti. Tapi ia juga tahu, jurang di antara mereka semakin dalam, dan ia sendirian berjuang menahannya. Keesokan paginya, Roni menyalakan televisi untuk mengisi kesunyian. Suara berita dan acara hiburan seolah menjadi teman pengganti di rumah yang hampa. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan perhatian dan dukungan seorang istri. Dalam keheningan itu, ia kembali memegang buku catatan kecilnya. Kali ini ia menulis, "Hari ini Ranti semakin jauh. Aku merasa kehilangan meski dia masih ada di rumah. Aku hanya bisa berdoa, semoga suatu hari nanti dia sadar. Untuk sekarang, aku harus tetap kuat, apapun yang terjadi." Tulisan itu menjadi pelampiasan rasa sakitnya, sekaligus pengingat bahwa meski ia rapuh, ia masih berusaha berdiri. Beberapa minggu berlalu sejak kondisi tubuh Roni mulai membaik. Meski belum sepenuhnya pulih, ia memutuskan untuk kembali bekerja. Baginya, diam di rumah terlalu menyiksa, apalagi ketika ia tahu Ranti tidak lagi peduli seperti dulu. Roni merasa hanya ada satu cara untuk memulihkan harga dirinya: bangkit, meski langkahnya tertatih. Pagi itu, Roni berangkat dengan wajah yang penuh tekad. Ia kembali ke bengkel kecil tempat ia bekerja serabutan, memperbaiki motor dan mobil warga sekitar. Tubuhnya masih lemah, keringat lebih cepat mengucur, namun ia menahan semua rasa sakit. Setiap kali tangannya gemetar memegang kunci pas, ia mengingat kata-kata Andra, "Jangan biarkan dirimu hancur. Kamu bisa lebih kuat." Hari-hari pertama terasa berat. Kadang tubuhnya goyah, kadang batuknya kembali kambuh.
Tetapi Roni tidak menyerah. Ia yakin, kerja keras akan membuatnya kembali berdiri tegak. Setiap upah meski kecil, ia kumpulkan dengan hati-hati, berharap bisa memberi sedikit kebahagiaan di rumah. Namun, kenyataan pahit menamparnya begitu ia pulang. Malam itu, Roni meletakkan beberapa lembar uang hasil jerih payahnya di atas meja. Dengan senyum tipis ia berkata, "Ran, ini ada sedikit uang dari kerjaan hari ini. Memang gak banyak, tapi semoga bisa buat belanja." Ranti menatap uang itu dengan ekspresi sinis. Bibirnya melengkung, bukan karena bahagia, melainkan karena ejekan yang tak bisa ia tahan. "Mas, segini doang." Suaranya terdengar merendahkan. "Kamu kerja seharian cuma dapat begini? Buat apa capek-capek? Mending aku yang keluar cari duit." "Malu, Mas." Kalimat itu menusuk dada Roni lebih dalam daripada sakit yang pernah ia rasakan saat tubuhnya terkulai. Tangannya yang masih menggenggam kunci motor perlahan terlepas, jatuh ke lantai. Ia menatap wajah Ranti, mencoba mencari sedikit rasa pengertian, tapi tak menemukannya. "Ran, aku baru mulai lagi. Tubuhku juga belum sepenuhnya kuat. Aku cuma pengen nunjukin kalau aku masih bisa. Kalau aku nggak menyerah," ujar Roni dengan suara pelan, nyaris bergetar. Namun Ranti tidak bergeming. Ia justru menoleh ke arah lain, seakan tak ingin mendengar. "Ya sudah, terserah. Aku cuma ngomong apa adanya. Kamu pikir dengan uang segini bisa bikin kita cukup? Bisa bikin aku nyaman? Mas, aku nggak mau hidup susah terus begini." Roni merasakan hatinya hampir runtuh. Ingin rasanya ia berteriak. Ingin ia balas dengan kata-kata keras. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika ia terbawa emosi, pertengkaran besar akan meledak. Malam itu, ia hanya diam, duduk sendiri di kursi ruang tamu. Uang hasil kerjanya tetap tergeletak di atas meja, tanpa disentuh. Air mata perlahan menetes, meski ia buru-buru menyekanya dengan punggung tangan. "Kenapa, Ran? Aku berusaha keras buat bangkit. Tapi kenapa kamu malah injak harga diriku?" Keesokan harinya, Roni kembali bekerja dengan tekad lebih kuat. Setiap tetes keringat menjadi bukti bahwa ia tidak akan menyerah. Di bengkel, Andra sempat menegurnya. "Ron, kamu jangan maksain diri. Aku tahu kamu kuat, tapi jangan sampai sakitmu kambuh lagi." Roni hanya tersenyum pahit. "Aku harus, Dokter Randa. Kalau aku berhenti, aku benar-benar nggak punya apa-apa. Dan aku nggak mau dipandang rendah." Hari demi hari, Roni terus berjuang. Meskipun penghasilannya masih kecil, ia merasa ada sedikit kebanggaan ketika bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap kali tubuhnya nyaris roboh, ia menatap langit dan berbisik dalam hati, "Aku harus bisa. Aku harus buktikan." Ranti tetap dingin. Ia jarang menyapa, jarang memberi senyum. Kadang bahkan tidak peduli apakah Roni sudah makan atau belum. Namun, semua itu justru menjadi bahan bakar bagi Roni untuk semakin bertekad. Malam itu, saat semua orang tertidur, Roni duduk di teras dengan buku catatan kecilnya. Di bawah cahaya redup lampu jalan, ia menulis, "Hari ini aku diejek, dianggap tak berguna meski aku sudah berusaha. Tapi aku tidak akan berhenti. Aku harus buktikan, harga diriku tidak bisa ditentukan oleh kata-kata orang lain, bahkan oleh istriku sendiri." Tangannya gemetar, tapi matanya menyala dengan semangat baru. Ia tahu, jalan menuju kebangkitan masih panjang. Namun, luka yang ia terima hari ini justru menguatkan niatnya untuk tidak lagi terpuruk. Roni menghela napas panjang. Ia menatap gelap malam yang sunyi, lalu berbisik lirih, "Aku akan bangkit, Ran. Suatu hari nanti, kamu bakal lihat sendiri siapa yang benar-benar tak berguna, dan siapa yang sebenarnya kuat." Hari-hari Roni kini semakin padat. Selain tetap bekerja di bengkel untuk menambal kebutuhan sehari-hari, ia mulai mencoba usaha kecil di rumah.
Dengan modal seadanya dari tabungan dan sisa upah, ia membeli beberapa alat sederhana untuk memperbaiki peralatan rumah tangga tetangga. Ide itu muncul karena ia tahu, tidak semua orang bisa ke bengkel besar atau toko servis. Kalau aku bisa perbaiki kipas angin, rice cooker, atau pompa air, setidaknya ada tambahan penghasilan, gumam Roni kepada dirinya sendiri. Maka, malam-malamnya yang dulu sepi kini diisi dengan tangan yang sibuk membongkar dan merakit. Roni belajar dari pengalaman lama saat sering membantu orang di bengkel, juga dari buku-buku lama yang masih tersimpan. Ia tahu ini tidak mudah, tapi ia percaya kerja keras tidak akan mengkhianati. Namun, kesulitan datang silih berganti. Ada alat yang gagal ia perbaiki meski sudah berjam-jam dicoba. Ada pelanggan yang marah karena hasil kerjanya tidak sesuai harapan. Bahkan, ada yang menolak membayar penuh dengan alasan barang rusak lagi setelah diperbaiki. Malam itu, ketika Roni sedang mencoba memperbaiki sebuah blender tua, Ranti pulang. Ia melihat meja penuh perkakas, kabel berserakan, dan wajah Roni yang lelah. "Mas, kamu ini ngapain sih? Rumah jadi kayak gudang rongsokan begini," katanya ketus. Roni menoleh, mencoba tersenyum. "Aku lagi coba usaha baru, Ran. Kalau berhasil, kita bisa punya tambahan penghasilan. Biar hidup kita nggak terlalu berat." Namun Ranti hanya mendengus. "Tambah penghasilan? Dari beginian? Mas, jangan mimpi tinggi kalau caranya kayak gini. Yang ada cuma bikin rumah berantakan dan bikin malu." Kalimat itu kembali menusuk hati Roni. Tapi kali ini, ia tidak ingin berdebat. Ia hanya diam, kembali fokus pada pekerjaannya. Dalam hatinya, ia sadar, Ranti tidak akan pernah melihat perjuangan kecilnya. Hari berikutnya, Roni mendapat pesanan memperbaiki pompa air dari tetangga. Ia bekerja keras, meski harus mengangkat barang berat dengan tubuh yang belum sepenuhnya pulih. Keringat bercucuran, tangan tergores, tapi ia tidak berhenti. Akhirnya pompa itu kembali hidup, dan ia mendapat upah yang lumayan. Dengan gembira, ia pulang membawa uang. Namun, seperti biasa, respon Ranti mengecewakan. "Mas, cuma segini? Udah capek, tangan kotor, hasilnya recehan," ucap Ranti sambil meletakkan uang itu di meja dengan malas. Roni menunduk, dadanya perih, tapi ia memilih tidak membalas. Ia tahu, jika ia terus menanggapi kata-kata pedas Ranti, hanya akan memperkeruh suasana. Maka ia simpan luka itu jauh di dalam, dan kembali bekerja keesokan harinya. Semakin hari, usaha kecilnya mulai dikenal. Meski belum stabil, ada beberapa tetangga yang mulai percaya pada hasil kerjanya. Pak Budi, tetangga bijak yang sudah lama memperhatikan Roni, sempat datang menepuk bahunya. "Roni, teruskan kerja kerasmu. Jangan dengarkan orang yang meremehkan. Aku lihat kamu sungguh-sungguh. Itu yang penting. Rezeki nggak datang instan, tapi akan datang pada orang yang sabar." Kata-kata itu bagaikan obat bagi hati Roni. Ia tersenyum, meski lelah masih mengikat tubuhnya. "Terima kasih, Pak. Saya cuma pengen buktiin kalau saya masih bisa berdiri." Di malam yang sunyi, ketika Ranti sudah tertidur, Roni menatap catatan kecilnya lagi. Ia menulis, "Hari ini aku diperemehkan lagi, tapi aku tidak boleh berhenti. Mungkin kerja kerasku tak terlihat sekarang, tapi aku percaya suatu saat hasilnya akan nyata. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama." Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat rapuh. Ia tahu, harga dirinya sebagai seorang suami sedang diuji. Malam itu, Roni menutup buku catatan, lalu menatap langit dari jendela kamar. Bulan tampak redup, seolah menemaninya dalam kesunyian. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ran, mungkin kamu nggak lihat sekarang, tapi suatu hari nanti, kamu bakal tahu betapa keras aku berjuang. Bukan untuk diriku sendiri,
Tapi untuk kita, hari-hari berat penuh keringat akhirnya mulai menampakkan hasil. Usaha kecil Roni yang dulu sering diremehkan kini perlahan berkembang. Awalnya hanya memperbaiki kipas angin dan blender rusak milik tetangga. Kini ia mulai menerima pesanan dari kampung sebelah. Kabar mulut ke mulut menyebar cepat. Kalau ada barang rumah tangga rusak, bawa saja ke Roni. Murah, tapi rapi kerjanya. Roni tak menyangka, pekerjaan yang dulu dianggap sepele justru menjadi titik balik kehidupannya. Di bengkel kecil di rumah, suara obeng, solder, dan perkakas lain tak pernah berhenti. Meski tubuhnya masih menyimpan sisa rasa sakit, semangatnya justru semakin membara. Suatu sore, seorang tetangga datang membawa mesin cuci yang rusak. "Mas Roni, tolong ya," katanya, "Mas bisa benerin mesin cuci. Kalau berhasil, nanti saya rekomendasiin ke saudara saya," katanya ramah. Roni menerima dengan senyum lebar. Ia bekerja telaten, berjam-jam hingga malam. Dan ketika mesin itu menyala kembali, tetangga tersebut bertepuk tangan senang. "Masya Allah, Mas, kamu hebat sekali. Nanti saya kabarin orang-orang biar mereka tahu kamu bisa bantu." Keesokan harinya, benar saja, pelanggan baru berdatangan. Beberapa bahkan rela antre karena percaya pada keterampilan Roni. Dari hari ke hari, penghasilan Roni meningkat. Ia tak lagi sekadar mendapat recehan, tapi sudah cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangga bahkan menabung sedikit demi sedikit. Orang-orang sekitar mulai kembali menghargai dirinya. Mereka melihat betapa keras Roni berjuang, meski pernah jatuh sakit dan diremehkan. Bahkan Pak Budi, tetangga bijak, kembali datang ke rumah. "Roni, saya bangga sama kamu. Lihatlah, kerja kerasmu mulai membuahkan hasil. Jangan berhenti di sini. Teruskan, dan jangan lupakan kesabaran yang sudah menempa kamu," katanya sambil menepuk bahu Roni. Roni mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Saya akan terus berusaha." Namun, ada satu orang yang justru kebingungan melihat perubahan ini, Ranti. Suatu malam, ia pulang dan mendapati meja makan penuh dengan kantong belanja. Ada beras, minyak, lauk pauk, bahkan beberapa barang kebutuhan rumah tangga yang dulu sering mereka tunda untuk beli. Ranti menatap Roni dengan wajah heran. "Mas, ini semua dari mana? Uang siapa?" tanyanya curiga. "Dari hasil kerjaanku, Ran. Usaha kecilku mulai jalan. Lumayan, bisa nutup kebutuhan kita," jawab Roni tenang. Ranti terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia kaget sekaligus tak percaya. Selama ini ia selalu meremehkan, menganggap usaha Roni sia-sia. Tapi kenyataan di depan matanya membantah semua kata-katanya sendiri. Namun, alih-alih menunjukkan rasa bangga, Ranti justru memilih diam. Ada rasa gengsi yang menahan lidahnya untuk memuji. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa suami yang pernah ia anggap tak berguna kini justru bisa berdiri lebih tegak. Hari-hari berikutnya, Ranti semakin sering memperhatikan Roni secara diam-diam. Ia melihat bagaimana Roni bekerja tanpa lelah, melayani pelanggan dengan sabar, bahkan tetap rendah hati meski banyak yang memuji. Dari luar, ia tampak heran. Dari dalam, ada rasa tak nyaman yang sulit ia pahami. Suatu kali, ketika Roni baru saja menerima pembayaran lumayan besar, Ranti bertanya pelan, "Mas, kamu nggak capek kerja terus? Bukannya dulu kamu gampang sakit?" Roni menoleh, tersenyum. "Capek, Ran. Tapi capek ini beda. Capek ini justru bikin aku kuat. Aku nggak mau nyerah lagi. Aku sudah janji sama diriku sendiri. Aku harus bangkit, apapun yang terjadi." Jawaban itu membuat hati Ranti bergetar. Ia tahu, meski tidak diucapkan langsung, kata-kata Roni mengandung luka lama yang pernah ia tinggalkan. Di sisi lain, Andra ikut bangga dengan perubahan sahabatnya. Saat berkunjung, ia berkata, "Aku kagum sama kamu, Ron. Kamu beneran berubah.
Dari jatuh, kamu bisa bangun lebih tinggi. Aku yakin, ini baru awal dari perjalananmu. Roni hanya tersenyum. Matanya memancarkan cahaya semangat. Ia sadar, perjalanan masih panjang. Tapi ia sudah berhasil melewati masa paling gelap dalam hidupnya. Malam itu, Roni duduk di teras dengan catatan kecilnya. Ia menulis dengan tangan mantap. Hari ini, kerja kerasku mulai terlihat. Orang-orang menghargai, usaha mulai berkembang, dan aku bisa mandiri lagi. Meski Ranti masih belum sepenuhnya mendukung, aku tidak peduli. Aku lakukan ini bukan untuk pengakuan, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu. Ia menutup catatan, menatap langit malam yang bertabur bintang. Dalam hati, ia berbisik lirih. Terima kasih, Tuhan. Aku hampir hancur, tapi kau beri aku kesempatan untuk bangkit lagi. Semoga aku bisa menjaga semua ini. Di balik pintu, Ranti berdiri diam, mendengar lirih doa suaminya. Ada rasa yang sulit ia jelaskan, antara menyesal, heran, dan kagum. Namun, gengsi masih menahannya untuk berkata jujur. Perubahan Roni semakin jelas dari hari ke hari. Usaha kecilnya yang dulu dianggap remeh kini berkembang pesat. Pelanggan datang silih berganti. Bahkan beberapa membawa barang elektronik dari luar kampung untuk diperbaiki. Nama Roni mulai dikenal, dan banyak orang menyebutnya sebagai contoh laki-laki pekerja keras yang bangkit dari keterpurukan. Namun, di balik senyum yang dipancarkan orang-orang, hati Ranti justru bergejolak. Ia tidak menyangka suami yang sempat ia sebut tak berguna kini bisa berdiri tegak dengan keringatnya sendiri. Bukannya merasa bangga, justru muncul rasa aneh dalam dirinya. Seolah ia kehilangan kendali atas keadaan rumah tangga. Dulu, ketika Roni sakit, Ranti merasa memiliki kekuasaan penuh. Setiap keputusan rumah tangga seakan berada di tangannya. Ia bisa berbuat sesuka hati, pergi dengan teman-temannya, bahkan mengabaikan suaminya tanpa ada yang menegur. Namun kini, situasi berbalik. Roni tidak lagi bergantung padanya. Ia mampu menghidupi dirinya sendiri, bahkan memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa banyak melibatkan Ranti. Suatu sore, Ranti pulang dan mendapati beberapa tetangga duduk di teras rumah, bercakap-cakap dengan Roni. Mereka memuji hasil kerja Roni. Bahkan ada yang memberikan buah tangan sebagai tanda terima kasih. Mas Roni ini luar biasa. Ya, sakit parah kemarin, tapi sekarang malah makin semangat. Jadi contoh buat kami semua, kata salah satu tetangga. Ranti berdiri di belakang pintu, mendengarnya dengan wajah dingin. Hatinya terasa teriris. Bukannya bangga, ia justru merasa semakin tersisih. Kenapa semua orang memuji dia? Kenapa bukan aku yang diperhatikan? Batinnya. Malam itu, ketika suasana rumah sepi, Ranti akhirnya bicara. Mas, kamu sekarang sibuk banget, ya? Sampai-sampai aku merasa kayak nggak dianggap lagi. Ucapnya dengan nada setengah menyindir. Roni menoleh, kaget mendengar kalimat itu. Ran, aku nggak pernah berniat nggak menganggapmu. Aku cuma berusaha sekuat tenaga supaya kita bisa hidup lebih baik. Tapi kamu berubah, Mas. Ranti menunduk, matanya berkilat. Kamu nggak lagi bergantung sama aku. Dulu, aku yang atur semuanya. Sekarang, aku merasa kayak orang asing di rumah sendiri. Roni terdiam sejenak. Kata-kata itu membuatnya sadar. Yang dirasakan Ranti bukan sekadar heran, tapi kecemasan karena ia kehilangan kendali. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan. Ran, aku memang gak bisa lagi seperti dulu. Aku harus berdiri di kakiku sendiri. Tapi itu bukan berarti aku ingin menjauh darimu. Aku hanya ingin kita sama-sama kuat. Namun, ucapan itu tak mampu meredakan kegelisahan Ranti. Dalam hatinya, ia merasa dunia sudah tidak sama. Ia terbiasa menganggap Roni sebagai sosok lemah yang selalu membutuhkan dirinya. Kini, ketika Roni berdiri tegak, gengsinya terasa runtuh.
Hari-hari berikutnya, sikap Ranti semakin canggung. Ia sering melihat Roni sibuk bekerja di bengkel kecilnya, melayani pelanggan dengan sabar. Orang-orang tertawa, bercakap akrab dengannya, seakan Roni adalah sosok yang bisa diandalkan. Ranti hanya bisa melihat dari kejauhan, merasa posisinya semakin tergeser. Pernah suatu malam, ketika Roni menghitung uang hasil usahanya, Ranti mendekat. "Mas, kamu sekarang dapat uang lumayan, ya?" Tanyanya dengan nada hati-hati. "Alhamdulillah, Ran. Cukup buat belanja dan bayar kebutuhan rumah. Bahkan aku bisa nyisihin sedikit buat tabungan," jawab Roni sambil tersenyum. Ranti hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Ia bukannya bahagia, justru merasa kecil. "Dulu aku bisa mengatur dia sesuka hati. Sekarang dia bahkan bisa mengatur keuangan tanpa aku campuri. Apa aku masih punya tempat di hidupnya?" Kegelisahan itu semakin menguasai pikirannya. Di hadapan teman-temannya, Ranti masih berusaha terlihat santai, seakan tak ada yang berubah. Tapi saat sendirian, ia sering merasa resah. Ia khawatir Roni tidak lagi membutuhkan dirinya. Ia takut kehilangan peran dalam rumah tangga. Malam itu, Ranti duduk sendirian di kamar. Ia menatap langit-langit sambil bergumam lirih. "Kenapa aku merasa seperti ini? Harusnya aku bangga. Tapi kenapa aku justru takut? Apa aku yang salah selama ini?" Roni masuk ke kamar, melihat Ranti termenung. "Ran, kamu kenapa?" tanyanya lembut. Ranti buru-buru menggeleng. "Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma capek." Roni tersenyum tipis, lalu duduk di sampingnya. "Kalau ada yang kamu rasain, cerita aja. Aku pengen kita sama-sama kuat, bukan saling jauh." Ranti hanya menatap wajah suaminya. Hatinya diliputi campuran rasa kagum, cemas, dan gengsi. Ia ingin bicara jujur, tapi lidahnya keluh. Ia belum siap mengakui bahwa dialah yang salah menilai suaminya selama ini. Hari-hari yang sebelumnya penuh dengan kesibukan bagi Ranti mendadak berubah. Tubuhnya yang semula terlihat segar dan sibuk keluar rumah kini mulai melemah. Awalnya, ia hanya merasa cepat lelah dan sering pusing. Tetapi lama-kelamaan kondisinya semakin parah. Suatu pagi, ia bahkan tidak mampu bangun dari tempat tidur. "Ran, kamu kenapa? Kok pucat banget?" tanya Roni dengan nada khawatir. Ia baru saja selesai membersihkan bengkel kecilnya ketika mendapati istrinya terbaring lesu. Ranti hanya menggeleng lemah. "Entahlah, Mas. Badanku rasanya nggak punya tenaga." Roni segera menyiapkan segelas air hangat dan memberikannya. Ia menatap wajah istrinya yang pucat, jauh berbeda dari biasanya. Ada rasa iba di hatinya, meski ia masih mengingat betul sikap dingin dan kata-kata menyakitkan yang pernah diucapkan Ranti. Namun, di hadapan penderitaan, Roni memilih untuk menekan luka lamanya. Hari itu, Roni memutuskan untuk membawa Ranti berobat ke klinik terdekat. Dokter mengatakan bahwa kondisi Ranti cukup serius karena kelelahan, ditambah kurangnya perhatian terhadap kesehatan. Butuh waktu istirahat panjang dan pengobatan rutin agar tubuhnya pulih. Kabar sakitnya Ranti pun menyebar ke tetangga. Namun, berbeda dengan ketika Roni dulu jatuh sakit, kali ini tidak banyak yang peduli. Teman-teman yang dulu sering mengajaknya keluar justru menghilang satu persatu. Bahkan beberapa yang dulu akrab, memilih untuk tidak menjenguk. Di kamarnya, Ranti mulai merasakan sepi yang menusuk. Ia menoleh ke arah pintu, berharap ada seseorang yang datang membawa buah tangan atau sekadar menemaninya mengobrol. Namun, yang muncul hanyalah suara jam dinding berdetak lambat. "Kenapa nggak ada yang datang, ya? Dulu waktu Mas Roni sakit, orang-orang masih sering jenguk. Sekarang aku sendirian begini," gumamnya pelan. Suara seraknya hampir tak terdengar. Rasa kesepian itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Selama ini ia merasa kuat karena dikelilingi teman dan bebas melakukan apapun. Tapi ketika tubuhnya melemah, tak ada seorang pun yang peduli.
Orang-orang yang dulu menjadi sandaran saat ia menjauh dari Roni kini lenyap tanpa kabar. Roni yang setia mendampinginya setiap hari, justru menjadi satu-satunya orang yang selalu ada. Ia memasakkan bubur, menyiapkan obat, bahkan rela menunda pekerjaannya demi menemani Ranti. Suatu malam, saat Roni menyuapi istrinya yang lemah, Ranti meneteskan air mata. "Mas," suaranya lirih. "Ada apa, Ran?" Roni berhenti, menatap wajah istrinya dengan lembut. "Kenapa kamu masih mau rawat aku? Padahal aku sering nyakitin kamu." Pertanyaan itu membuat dada Roni terasa sesak. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Ran, kamu istriku. Bagaimanapun juga, aku punya tanggung jawab. Aku nggak bisa ninggalin kamu saat kamu lemah." Ranti terdiam. Air matanya jatuh semakin deras. Dalam hatinya, penyesalan mulai tumbuh. Ia teringat semua perlakuannya pada Roni, ucapan yang menyebutnya tak berguna, ejekan soal penghasilan, sikap dingin yang ia tunjukkan setiap hari. Dan kini, saat ia terbaring tak berdaya, hanya Roni yang benar-benar peduli. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Ranti. Tubuhnya belum kunjung pulih, sementara rasa kesepian terus menghantui. Ia mulai memahami betapa salahnya sikapnya selama ini. Saat Roni sakit dulu, ia justru sibuk mengabaikan. Kini, ketika keadaan berbalik, ia benar-benar merasakan pedihnya ditinggalkan. Suatu sore, ketika Roni sedang menyiapkan teh hangat, Ranti memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku takut. Kalau aku nggak bisa sembuh, kalau aku harus sendirian terus begini." Roni menoleh, meletakkan gelas di meja. "Kamu nggak sendirian, Ran. Aku ada di sini. Tapi aku harap kamu bisa belajar dari semua ini. Hidup itu nggak bisa hanya bergantung pada orang lain. Kita harus saling dukung, bukan saling jatuhin." Ucapan itu menusuk hati Ranti. Ia sadar betapa sering ia menjatuhkan Roni, padahal suaminya itu hanya butuh dukungan. Kini, ia merasakan hal sebaliknya. Saat ia butuh dukungan, justru tak ada siapapun selain Roni yang tetap bertahan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ranti berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia memohon agar diberi kesempatan kedua, agar bisa memperbaiki kesalahannya terhadap suaminya. Air mata yang jatuh dari pelupuk matanya bukan lagi hanya karena sakit fisik, melainkan karena luka batin yang ia timbulkan sendiri. Dalam hati kecilnya, ia berjanji, jika ia diberi kesehatan kembali, ia akan belajar menjadi istri yang lebih baik. Penyesalan yang muncul malam itu menjadi titik awal kesadarannya, meski perjalanan untuk benar-benar berubah masih panjang. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah jendela kamar, menyinari wajah pucat Ranti yang masih terbaring lemah. Ia terbangun dengan tubuh yang masih terasa berat, tenggorokan kering, dan kepala berdenyut. Perlahan ia menggerakkan tubuhnya, namun rasa sakit membuatnya kembali jatuh ke bantal. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Roni masuk dengan membawa nampan berisi semangkuk bubur hangat dan segelas air putih. Wajahnya terlihat letih, tetapi senyumnya tetap hadir ketika melihat istrinya sudah bangun. "Ran, kamu udah bangun? Aku bikinin bubur. Ayo makan sedikit biar ada tenaga," ucap Roni lembut, sambil meletakkan nampan di meja kecil di samping tempat tidur. Ranti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kamu yang masak?" "Iya," jawab Roni singkat, sambil mengaduk bubur agar tidak terlalu panas. "Mungkin gak seenak buatan orang lain, tapi semoga bisa bikin kamu lebih baik." Roni lalu membantu Ranti duduk dengan hati-hati. Tangannya menopang tubuh istrinya agar tidak goyah. Ia menyuapkan sesendok bubur ke mulut Ranti, penuh kesabaran. Saat bubur masuk ke mulutnya, air mata Ranti menetes. Ia tak kuasa menahan rasa haru yang membuncah. "Kenapa kamu masih mau lakuin semua ini, Mas? Padahal aku sering nyakitin kamu, sering bilang kamu nggak berguna." Roni terdiam sejenak.
Ada luka lama yang kembali menggores hatinya, tapi ia memilih untuk tidak menumpahkannya. Ia menghela napas pelan lalu berkata, "Ran, aku nggak peduli masa lalu. Sekarang kamu sakit, dan aku nggak tega lihat kamu menderita. Aku cuma pengen kamu sembuh." Jawaban itu membuat hati Ranti semakin hancur. Ia teringat bagaimana dulu, saat Roni terbaring lemah, ia justru sibuk keluar rumah, tak peduli suaminya butuh perhatian. Bahkan ia sempat mengucapkan kata-kata paling menyakitkan, "Kamu nggak berguna." Dan kini, orang yang pernah ia remehkan justru merawatnya dengan penuh ketulusan. Hari-hari berikutnya, Roni tetap setia berada di sisi Ranti. Ia menyiapkan makanan, memastikan obat diminum tepat waktu, bahkan memijat pelan tubuh istrinya yang pegal. Ia rela menunda beberapa urusan pekerjaannya demi menjaga kondisi Ranti. Setiap tindakan kecil itu justru terasa begitu besar bagi Ranti. Ia yang terbiasa hidup dengan sikap egois dan dingin kini melihat betapa tulusnya hati suaminya. Tidak ada amarah, tidak ada sindiran, tidak ada balas dendam. Yang ada hanya kasih sayang sederhana dari seorang suami kepada istrinya. Suatu malam, ketika Roni duduk di kursi samping ranjang sambil menyiapkan kain hangat untuk mengompres dahi Ranti, istrinya berkata dengan suara parau, "Mas, aku malu sama diri aku sendiri. Aku nyakitin kamu, ninggalin kamu waktu kamu sakit, tapi kamu malah rawat aku sepenuh hati." Roni berhenti sejenak, lalu menatap wajah istrinya dengan tenang. "Ran, aku nggak pernah berhenti sayang sama kamu. Mungkin aku nggak sempurna, tapi aku berusaha jadi suami yang nggak ninggalin istrinya di saat susah. Itu janji aku dari dulu." Kata-kata itu menusuk hati Ranti dalam-dalam. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia menyadari, rasa kecewa yang dulu ia tunjukkan kepada Roni ternyata hanya lahir dari ketidaksabaran dan kebutaannya sendiri. Ia baru benar-benar mengerti arti ketulusan ketika merasakannya langsung dalam keadaan paling lemah. Hari demi hari, kondisi Ranti perlahan membaik. Tubuhnya mulai bisa digerakkan, meski belum sepenuhnya kuat. Setiap kali ia mencoba berdiri, Roni selalu sigap memapahnya. Bahkan ketika ia merasa frustrasi karena tubuhnya belum pulih, Roni tetap menenangkannya dengan sabar. "Pelan-pelan aja, Ran. Nggak usah buru-buru. Yang penting kamu sembuh," ucap Roni suatu pagi, ketika Ranti berusaha bangun dari kursi. Mendengar itu, Ranti hanya bisa mengangguk sambil menahan tangis. Dalam hatinya, ia merasa sangat bersalah. Betapa ia dulu sering menuntut Roni untuk kuat, untuk bekerja keras, tanpa pernah memahami kondisi suaminya yang sedang sakit. Kini, ia sendiri yang merasakan betapa sulitnya berada di posisi itu. Malam berikutnya, ketika Roni tertidur di kursi samping ranjang karena kelelahan merawatnya, Ranti memandanginya lama. Ia melihat garis lelah di wajah suaminya, melihat tangan yang kasar karena kerja keras, dan hatinya semakin remuk. "Mas, kamu terlalu baik untuk aku," bisiknya pelan, meski Roni tak mendengarnya. "Aku nggak pantas. Tapi aku janji akan berubah." Dalam keheningan malam itu, hati Ranti benar-benar luluh. Ia terharu sekaligus merasa bersalah. Namun di balik semua itu, ia mulai memahami arti cinta sejati. Bukan cinta yang hanya hadir saat bahagia, tapi cinta yang tetap bertahan meski luka dan sakit pernah terjadi. Dan tanpa sadar, sikap Roni yang penuh ketulusan itu menjadi obat terbesar bagi Ranti. Bahkan lebih berharga dari semua obat dokter yang ia minum. Sore itu, langit tampak mendung, seakan ikut menekan suasana hati Ranti. Ia duduk di tepi ranjang, tubuhnya sudah sedikit lebih kuat dibanding beberapa hari lalu. Namun, di balik perbaikan fisiknya, ada pergulatan batin yang semakin berat. Tatapannya kosong ke arah jendela, sementara pikirannya sibuk memutar ulang semua kejadian masa lalu bersama Roni. Ia teringat jelas bagaimana ia dulu sering meninggalkan Roni sendirian saat sakit, bahkan dengan tega mengatakan bahwa suaminya tidak berguna. Kenangan itu kini menjadi cambuk menyakitkan,
Apalagi ketika ia melihat betapa tulusnya Roni merawatnya tanpa pernah sekalipun mengeluh. Suara pintu berderit membuat lamunannya buyar. Roni masuk membawa segelas teh hangat. "Ini, Ran, minum biar badanmu agak enakan," katanya sambil tersenyum tipis. Ranti menerima gelas itu dengan tangan bergetar. Air matanya mendesak keluar, tapi ia mencoba menahannya. Setelah meneguk sedikit, ia meletakkan gelas di meja samping dan menatap Roni dalam-dalam. "Mas," suaranya parau. "Iya, kenapa?" Roni duduk di kursi dekat ranjang, menatap istrinya penuh perhatian. Ranti menarik napas panjang, lalu air matanya pecah begitu saja. Aku jahat banget sama kamu, Mas. Selama ini aku ngeremehin kamu, ngomong hal-hal yang bikin hati kamu sakit. Padahal kamu gak pernah berhenti ada buat aku." Roni terdiam. Ia menatap istrinya yang kini menangis terseduh. Hatinya terenyuh. Meski luka lama itu belum sepenuhnya hilang. Perlahan ia mendekat, meraih tangan Ranti dan menggenggamnya erat. "Ran, aku tahu. Aku masih ingat semuanya," ucap Roni lirih. "Kata-kata itu memang nyakitin aku. Tapi aku memilih sabar. Karena aku percaya, suatu saat kamu bakal sadar." Tangisan Ranti semakin pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu berkata tersendat, "Aku egois, Mas. Aku sibuk sama diriku sendiri, gak pernah mikirin perasaanmu. Aku hina kamu waktu kamu lagi jatuh. Padahal kamu selalu ada buat aku. Sekarang aku baru ngerasain rasanya ditinggalin orang-orang. Ternyata cuma kamu yang benar-benar peduli." Roni mengusap punggung tangan istrinya lembut. "Ran, aku gak pernah minta kamu sempurna. Aku cuma pengen kita saling dukung. Aku butuh kamu waktu itu, tapi kamu gak ada. Sekarang, ketika kamu butuh, aku berusaha ada. Bukan buat balas dendam, tapi karena aku masih sayang." Kata-kata Roni itu membuat Ranti semakin merasa bersalah. Ia tak sanggup menatap wajah suaminya. Dalam hatinya, ia sadar, kesalahan yang ia buat bukan sekadar melukai perasaan, tapi juga hampir merusak fondasi rumah tangga mereka. Setelah tangisnya mereda, Ranti mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Mas, aku nggak tahu apa kamu bisa maafin aku. Aku nyesel banget. Aku udah memperlakukan kamu kayak orang asing. Padahal kamu suamiku sendiri. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin gak akan kuat hadapi semua ini." Roni menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Ran, aku udah maafin kamu sejak lama. Aku gak mau bawa dendam. Hidup kita udah cukup berat. Jangan ditambah dengan luka yang terus diingat." Kali ini, Ranti benar-benar luluh. Ia menggenggam tangan Roni lebih erat, seolah takut kehilangan. "Aku janji, Mas, aku akan berubah. Aku gak mau lagi merendahkan kamu. Aku mau belajar jadi istri yang lebih baik, yang bisa berdiri di samping kamu, bukan cuma saat senang, tapi juga waktu susah." Roni mengangguk, lalu mengusap kepala istrinya dengan lembut. "Itu aja udah cukup buat aku, Ran. Yang penting kita bisa sama-sama belajar dari semua ini." Suasana kamar itu menjadi saksi percakapan paling jujur yang pernah mereka lakukan. Air mata, penyesalan, dan cinta bercampur menjadi satu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada kehangatan kembali di antara mereka. Di luar, hujan turun perlahan, mengetuk genting rumah dengan suara lembut. Seakan alam pun ikut membersihkan luka lama yang menyesakkan. Roni menyalakan lampu kecil di samping ranjang, lalu berkata, "Istirahatlah, Ran. Kamu butuh tenaga buat sembuh. Aku akan tetap di sini." Ranti mengangguk, masih terisak kecil. Ia menatap suaminya dengan mata penuh rasa syukur. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan memperbaiki hubungan mereka masih panjang. Tapi percakapan ini menjadi langkah awal. Kesadaran yang menyakitkan telah membuka jalan menuju perbaikan. Malam itu,
Mereka berdua tertidur dengan hati yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya, tidak ada jarak yang memisahkan. Hanya ada janji untuk mencoba lagi, dengan kesadaran bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut kesempurnaan, melainkan kesetiaan. Pagi itu, suasana rumah Roni dan Ranti terasa berbeda. Setelah sekian lama dipenuhi ketegangan dan jarak emosional, kini perlahan kehangatan mulai kembali. Ranti yang masih dalam masa pemulihan, duduk di ruang tamu sambil menatap suaminya yang sibuk memperbaiki rak buku yang rusak. Wajah Roni terlihat lebih segar dan penuh semangat, berbeda jauh dari masa-masa ketika ia sakit dulu. "Mas, kamu capek enggak? Aku bisa minta tolong tetangga buat bantu," ucap Ranti dengan nada lembut. Roni tersenyum, lalu menggeleng. "Enggak apa-apa, Ran. Aku bisa kerjain sendiri. Lagian aku udah biasa sama kerjaan berat." Ranti terdiam, lalu menghela napas panjang. Ia menyadari betapa besar perubahan yang terjadi pada suaminya. Roni bukan lagi pria yang dulu sering dianggapnya lemah atau tidak berguna. Kini, ia berdiri dengan penuh wibawa, kuat secara fisik, tegar secara mental, dan bahkan sukses secara finansial dengan usaha yang telah ia bangun. Perlahan, Ranti bangkit dari kursinya dan mendekati Roni. "Mas, aku bangga sama kamu," katanya lirih. Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi bagi Roni, ucapan itu terasa seperti hadiah yang lama ia tunggu. Roni menoleh, matanya menatap istrinya dengan kehangatan. "Aku nggak butuh kamu bangga sama aku, Ran. Yang aku butuh cuma kita bisa saling dukung, apapun kondisinya." Ranti menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia teringat saat-saat terburuk dalam hidup mereka, saat Roni terbaring sakit dan ia justru mengabaikannya, bahkan merendahkannya. Kesalahan itu terlalu besar untuk dilupakan, tapi ia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Hari-hari berikutnya, mereka mulai membangun kembali hubungan mereka. Tidak mudah, memang. Ada luka yang masih tersisa. Ada rasa bersalah yang sesekali muncul di hati Ranti, dan ada bayangan masa lalu yang terkadang menghantui Roni. Namun, mereka memilih untuk tidak membiarkan itu merusak masa depan. Ranti berusaha menunjukkan perubahannya. Ia lebih perhatian, menyiapkan makanan sederhana untuk Roni, dan berusaha ada ketika suaminya pulang dari bekerja. Walaupun terkadang rasa canggung masih terasa, Roni menghargai setiap usaha kecil itu. "Ran, kamu nggak perlu maksa berubah cepat," ucap Roni suatu malam ketika mereka duduk berdua di teras. "Aku tahu semua butuh waktu. Yang penting, kita sama-sama berusaha." Ranti menatap langit malam yang bertabur bintang, lalu berbisik, "Aku cuma takut kehilangan kamu, Mas. Setelah semua yang aku lakuin, aku nggak yakin masih pantas ada di sampingmu." Roni meraih tangan istrinya dan menggenggam erat. "Cinta itu bukan soal pantas atau nggak pantas, Ran. Cinta itu soal bertahan. Kita diuji bukan waktu senang, tapi waktu kita jatuh. Kalau kita bisa bertahan di saat terburuk, itu berarti cinta kita beneran." Kalimat itu membuat Ranti terisak. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Roni, merasakan kehangatan yang dulu pernah hilang. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak lagi menyia-nyiakan ketulusan yang dimiliki suaminya. Waktu terus berjalan. Usaha kecil Roni semakin berkembang. Orang-orang di sekitar mulai menghormatinya sebagai sosok pekerja keras yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Ranti, di sisi lain, belajar arti kerendahan hati dan kesabaran. Ia tidak lagi sibuk mencari pengakuan di luar, karena ia tahu rumah yang hangat bersama suaminya adalah segalanya. Suatu sore, ketika mereka duduk berdua di beranda, Ranti menatap Roni dengan senyum lembut. "Mas, aku baru ngerti sekarang. Cinta sejati itu nggak cuma indah di kata-kata. Cinta itu diuji waktu kita ada di titik terendah. Dan kamu, Mas, udah buktiin kalau cinta itu nyata." Roni tersenyum, lalu mengusap kepala istrinya. "Aku juga belajar banyak dari semuanya, Ran.
Aku belajar bahwa sabar itu nggak sia-sia. Dan kalau kita ikhlas, hidup pasti ngasih kita jalan. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati semilir angin sore yang menenangkan. Di wajah mereka ada rasa lega, seakan beban masa lalu perlahan terangkat. Hari-hari sulit mungkin belum sepenuhnya hilang, tapi mereka kini memiliki kekuatan baru. Cinta yang telah diuji oleh sakit, air mata, dan penyesalan. Dan dari ujian itu, mereka menemukan kembali arti kebersamaan yang sejati. Malam pun turun, membawa keheningan yang damai. Di balik perjalanan panjang yang penuh luka, kini tersisa keyakinan bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati badai yang paling berat sekalipun. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan hiburan untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.